dalam beberapa tahun terakhir lah kita teliti dengan lebih serius. Dan ternyata memang ada satu jalur sesar aktif besar di utara Jawa itu yang membentang mulai dari Surabaya ke Semarang, kemudian ke Subang. Nah, itu sudah dipetakan di peta gempa Indonesia sebelumnya. Nah, terus ternyata masih menerus sampai ke Jakarta, ke selatan Jakarta, dan diperkirakan masih terus mungkin sampai ke Anyer. Ya, jadi itu satu potensi bahaya gempa yang sangat serius karena dia sesar utama yang besar dan melewati wilayah yang padat penduduk dan infrastruktur yang menentukan seberapa besar magnitudo maksimum dari gempa. Tapi kalau secara umum sih dia berpotensi untuk gempa dengan magnitudo 7 atau lebih barangkali ya. Jadi seperti kita tahu kalau di Cianjur kan 5,6. Nah, 5,6 kalau dia gempa dangkal kemudian ada di perumahan yang padat itu korbannya bisa banyak. Atau misalnya gempa Jogja yang hanya 6,2 itu korbannya sampai 5.000 karena dia di Batu dan rumahnya juga padat dan kualitas bangunannya kurang bagus. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksikan potensi tsunami besar mencapai lebih dari 20 meter di Pulau Jawa. Meski demikian, peneliti BMKG Daryono menyebut belum dapat dipastikan kapan terjadinya tsunami itu. Berdasarkan pemodelan oleh BMKG, jika ada gempa berkekuatan 8,7 skala Richter yang menerjang wilayah Pulau Jawa, maka seluruh selatan Jawa akan terdampak. Kalau gempa yang terjadi sampai 8,7 sudah kita modelkan apakah pusatnya di Jawa Timur, selatan Jawa di Jakarta, selatan Jawa Barat, selatan Banten, atau Selat Sunda. Hampir seluruh selatan Jawa terlanda, kata Daryono kepada CNBC Indonesia belum lama ini. Selain itu, dampak terbesar juga akan melanda pada pantai dengan kontur landai, mengingat gelombang tsunami diprediksi akan berukuran sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 20 meter. Dengan begitu, kata dia, pantai yang memiliki tempat terjal berupa tebing akan sedikit lebih aman. Daryono juga menjelaskan jika gempa megatrus berkekuatan 8,7 bermagnitudo di selatan Banten dan Selat Sunda terjadi akan berdampak ke Jawa Barat, Lampung, bahkan masuk ke Laut Jawa. Sementara itu, Institut Teknologi Bandung juga memprediksi adanya potensi tsunami dengan tinggi 20 meter di pesisir Pulau Jawa dan sekitarnya. Kepala Laboratorium Geodesi ITB, Heri Andreas, berdasarkan data Global Navigation Satellite System mengatakan, tsunami bisa terjadi karena adanya akumulasi energi di bagian megatrus Selat Sunda hingga pesisir Pulau Jawa. Dari hasil pemodelan tsunami 20 meter ini berasal dari gempa yang terjadi dengan kekuatan magnitudo 8,7 hingga 9. Di wilayah Jakarta sendiri memiliki potensi tsunami lebih besar sebab pesisir Jakarta sudah berada di bawah laut hingga -1 sampai 2 meter. Berdasarkan hasil simulasi model run-up, tsunami dapat mencapai sebagian besar Pluit, Ancol, Gunung Sahari, Kota Tua, hingga Gajah Mada. Kalau kita perhatikan modelnya ternyata nyaris menyentuh Istana, ujar Heri secara terpisah.